aku lagi di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Finally ketemu lagi sama kita di sini dengan gue Wulan. Saya Mudo. Apa? Mudo. Oh, oke. Teman-teman semuanya, senang banget, happy banget. Kali ini kita kedatangan tamu yang oke, cantik, muda, bersemangat gitu, energik gitu kan. Siapa Mas? Dan istimewa juga ya. Oh, istimewa ya. Mita. Nina Gusmita. Oke. Jadi gini, Mita. Kemarin itu banyak banget di sosial media, di pemberitaan. Media itu banyak banget pemberitaan tentang Mita nih. Ya kan? Ya mungkin salah satunya ada atlet sekali bertanding dapat 3 emas gitu. Gila, luar biasa banget kan. Amazing. Pasti pada penasaran semua kan, siapa sih Mita itu? Mungkin Mita bisa kenalan nih sama teman-teman yang di sana gitu. Hai, aku Nina Gusmita, biasanya dipanggil Mita. Sebelumnya Mbak Wulan, Mas Mudo, aku mau ngucapin terima kasih sama teman-teman LPDUK yang telah mensupport aku sampai tayangnya konten ini gitu. Sebelumnya aku mau kasih tahu, orang-orang mungkin juga banyak bertanya ya, aku tuh siapa gitu. Aku tuh ya seperti biasa teman perempuan yang dari kecil emang hobinya olahraga, senang main gitu, yang emang anaknya nggak bisa diem gitu. Sama. Dia juga nggak bisa diem. Ya kan emang dari kecil tuh udah diajarin mengeksplor dunia gitu. Jadi mamaku itu keturunan olahragawan. Jadi kakek itu ada dosen atletik dan pelatih atletik juga. Jadi keturunannya dikasih ke mama gitu kan. Terus mama seorang atlet voli gitu. Jadi mungkin aku dapet hobi itu dari mama gitu turun. Emang ya kalau pepatah bilang tuh buah tuh nggak jauh dari pohonnya gitu kan. Kayak Mita ini ya Mas, yang luar biasa banget kan. Terus gimana sih maksudnya kayak aktivitas Mita kecil dulu terus sampai sekarang ini, kayak peran orang tua buat Mita itu seperti apa sih? Kalau dari kecil mama tuh selalu ngajakin aku ke lapangan gitu kan, karena dia atlet voli, ngajakin aku ke lapangan, ikut dia main di lapangan, yang penting jangan di rumah gitu. Itu mungkin cara orang tua ngedidik anaknya supaya nggak jadi pendiam gitu. Oke, terus gimana sih menurut Mita peranan orang tua Mita itu jadi bikin Mita kayak sekarang gitu loh? Mungkin sama ya, seperti pada umumnya orang tua pasti akan memberikan yang terbaik pada anaknya. Mungkin caranya orang tua aku mendidik anaknya supaya menjadi periang, supaya menjadi mandiri, nggak kayak yang di rumah aja, kayak mungkin dengan cara ngajakin anaknya keluar ke daerah-daerah outdoor gitu. Oke, pantas banget ya Mas, maksudnya Spiritnya tuh udah dari keturunan. Keturunan apa? Keturunan ibunya. Oke, terus berarti Mita terjun ke olahraga tuh emang dari kecil ya? Iya, emang dari kecil. Keluarga yang support gitu kan, ya. Tadinya hobinya di atlet mana? Enggak, sebelumnya juga aku olahraga apa yang diajarin sama mama tuh harus bisa semua gitu. Jadi semua bisa dimainkan, tapi nggak jago yang khusus gitu, enggak gitu. Yang penting kalau ada pelajaran di sekolah harus bisa gitu, biar nggak malu-maluin gitu kan. Voli pantai pernah? Pernah juga. Pernah. Jadi first time Mita waktu pertandingan itu kapan sih? Apa SD kah? SMP kah mungkin? Mungkin aku dari awal ya ceritanya. Jadi sebelum aku fokus ke satu olahraga,
jadi kan mama tuh atlet voli. Nah mungkin dia ngajarin kayak ya udahlah fokus ke voli aja. Tapi zaman sekolah dulu tuh aku seneng basket sebenarnya. Pernah ikut tanding voli? Sering. Dulu udah junior juga, udah junior daerah gitulah sebelum ini gitu kan. Terus di sekolah tuh seneng basket, seneng badminton gitu kan. Terus akhirnya menuju kayak usia-usia krusial tuh yang kelas 1 SMA gitu. Nah aku, mama bilang harus fokus ke satu, mau ke arah mana biar lancar gitu kan. Katanya yaudah kalau mau main voli aja gitu. Akhirnya aku masuklah jadi main voli, jadi atlet daerah yang ini gitu, yang terarah gitu kan, ikut klub gitu-gitu. Sampai akhirnya aku kecelakaan di 2016. 2016? Terhitung baru ya berarti ya Mas? Iya baru. Jadi Itu di kejadian usia berapa tuh? 18 tahun, kelas 3 SMA. Itu kejadiannya seminggu sebelum ujian nasional. Itu Senin ini aku kecelakaan, Senin depan aku harusnya ujian nasional gitu. Udah akhirnya harus diputuskan untuk amputasi. Jadi ya udah sih nggak apa-apa gitu. Pasti mungkin awalnya sangat berat banget kayak bagi Kecelakaannya Mita itu gitu kecelakaan ya. apa? Kecelakaan motor. Jadi aku pulang latihan malam ya, jam 7 jam 8-an tuh mau pulang seperti biasa, di jalan kayak kesenggol, jatuh, terus ditabrak truk dari belakang. Jadi kayak keseret gitu. Sadar, nggak pingsan waktu itu. Masih. Aku pemikiran pertama aku ngelihat kaki yang udah kayak hancur gitu. Bukan kelindas ya, kalau kelindas kan bisa kayak kayak apa tuh namanya? Gitu ya? Gitu kayak putus gitu lah. Ini kayak emang luka keseret Jadi gitu. keseret. Ngikut gitu, kata orang-orang sih agak jauh gitu. Ya kan, aku pertama kali pemikiran aku ngeliat, duh aku nggak bisa main volley lagi nih, aku gitu. Jadi kayak udah mikir kayak gitu, udah nggak mikir apa-apa, dibawa ke rumah sakit. Akhirnya banyak case di badan aku yang katanya rusak gitu. Pertama kakinya dibenerin, operasi gitu kan, kakinya dibenerin. Operasi kedua ternyata lapisan paru-paru aku sobek dan akhirnya harus operasi besar ya, operasi torak namanya. Udah disempet, dokter bilang harus koma, ditidurin 2 hari, tapi lewat gitu. Itu ayah sama mama kayak udah ikhlas gitu-gitu, udah ikhlas ya, kalau mau diambil katanya gitu. Terakhir aku bangun gitu kan, bangun melek, wah udah semua udah nangis gitu. Lah kenapa nangis, aku bilang gitu kan, heran juga. Akhirnya udah siuman. 2 hari berikutnya dokter tanya ke aku, Mit gimana ya kalau kakinya diamputasi, katanya gitu. Jadi kan aku agak gimana gitu kan, terus aku bilang bentar ya dok, tanya sama mama. Akhirnya aku tanya sama mama bilang enggak, harus kita masih usaha, tanya dokter yang ada di Jakarta, katanya gitu kan. Itu kan posisinya aku di Medan gitu, Sumut gitu kan. Akhirnya tanya dokter, terus besoknya dokter itu datang lagi. Aku langsung ngomong, dok nggak apa-apa deh kalau mau diamputasi. Kenapa itu dari Mitanya? Aku nggak apa-apa sih harus diamputasi gitu kan. Itu aku mikirnya itu kalau di IGD waktu itu aku nggak ada teman, jadi aku orangnya nggak bisa sendiri gitu. Jadi kayak pikirannya kemana-mana. Jadi kalau pemikirannya tuh kalau misalnya udah diamputasi, pindah ke ruang biasa, nah itu baru ada temen, ditemani, bisa rame-rame. Pemikiran itu pemikiran itu nggak bisa sendiri Mas Mudo. Mental tank ini kalau saya. Ya udah sih gitu. Dengan posisi keadaan seperti itu ya kan. Udah ngerasa, udah sih nggak apa-apa gitu. Akhirnya orang tua jadi ikut ikhlas gitu ya. Karena soalnya teman-teman mama tuh bilang, anaknya aja ikhlas, kenapa orang tuanya harus sedih gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang nguatin mama. Nggak tahu, aku ngerasanya kayak ya udah gitu, dijalanin aja, mungkin ke arah sini rezekinya gitu. Nggak Mungkin pernah. yang paling down tuh orang tua. Iya, orang tua. Jadi aku ngomong, jangan nangis di ruangan, aku nggak mau karena nanti aku ikut nangis gitu. Malah Mitanya yang meredam. Jangan nangis, pokoknya di dalam. Jadi orang-orang tuh udah tahu kayak jangan nangis ya di dalam. Tiap orang mau lihat aku jangan nangis ya di dalam gitu. Kalau nggak aku ikut nangis, Ya, bener. teman-teman tuh pasti. Waktu operasi nggak sadar itu aja mereka udah nangis gitu kan. Udah aku bilang jangan nangis. Ya udah, itu sih yang nguatin mama sampai aku nggak akhirnya nangis gitu. Aku nggak nangis.
Ya udah akhirnya datang temen mama main volley sama kayak senior aku lah bisa dibilang gitu, senior di volley dulu. Jadi dia kerja di komunitas NPC namanya. Itu wadah disabilitas yang buat olahraga gitu, khusus di olahraga. Sama ketua NPC Sumut, Sumatera Utara, nah datang ngejenguk aku. Soalnya kan mama tuh dulu selalu bilang kayak olahraga itu enak gitu, bisa dibayar keliling dunia, jadi kayak ada hobi yang dibayar gitu kan. Terus sehat gitu sehat kan. dapat sehatnya, dapat rezekinya gitu kan. Paket komplit lah kalau jadi paket atlet komplit tuh ya. gitu kan. Jadi ada dia ketua Sumut ini disabilitas juga gitu kan. Jadi dia yang ngajakin, yang penting sembuh dulu, abis ini bisa berprestasi lagi. Mungkin itu salah satu yang kayak aku harus sembuh cepet gitu. Dia Akhirnya ikut mengarahkan gitu. Akhirnya aku pulih dulu, sembuh 5 bulan kemudian itu aku balik ke lapangan lagi. Udah dalam kondisi yang berbeda gitu ya? Udah dalam kondisi berbeda. Karena aku mikirnya kayak udah dengan keadaan yang berbeda kayak gini, mau ngapain lagi, harus ada yang dikasih ke negara, aku harus bisa banggain orang tuaku gitu, aku mikirnya gitu Mas kalau jiwa atlet Mas. Banggain negara gitu. Saya atlet. Atlet apa lo? Apa? Bowling kok begini ya? Guli, Gundu ini ya. Hampir sama lah sama bowling ya kan. Gimana nih maksudnya perasaan Mita saat itu setelah kembali ke lapangan tapi dalam kondisi yang berbeda, maksudnya apakah sempat down kah gitu? Enggak, sempat kayak gimana? enggak, aku gitu? nggak ngerasa down karena yang pertama kali aku lihat, aku berkumpul dengan orang-orang yang tepat gitu. Yang jadi berpikirnya banyak yang lebih parah dari aku gitu. Percuma punya fisik penuh tapi nggak bisa bersyukur gitu kan intinya. Jadi kayak datang ke lapangan melihat orang-orang yang seperti itu, yang pakai kursi roda, yang mohon maaf tuh kayak tunanetra gitu kan. Mereka fisiknya penuh, fisiknya ini gitu sempurna, tapi nggak bisa lihat indahnya alam gitu. Jadi kayak lebih ngajarin bersyukur lah gitu, bersyukur kalau masih dikasih kesempatan buat ngelihat, masih ngerasain yang lain gitu. Pertama kalinya itu langsung di atletik atau enggak di volley? dulu hanya dikumpulin aja di enggak kan ikut dikumpulin Iya, sama ketuaan gitu. pisah ya kan. Pertama ngeliat-ngeliat dulu sih, ya udah pakai baju olahraga, ngeliat-ngeliat rame gitu, oh kayak gini latihannya. Itu di mana, di sekolah? Di stadion, udah masuk ke Oh, stadion. udah diaren sama Coba enggak, pertamanya coba lihat gitu kan, lihat-lihat jalan satu putaran gitu-gitu, jalan gitu kan. Terus ternyata ada pemanggilan voli duduk. Pelatihan nasional voli duduk tuh katanya butuh atlet katanya. Pelatnas. Udah langsung nasional ya, luar biasa ya. Rezeki banget Rezeki gitu kan. yang sangat, Apalagi sangat kan tinggi. dulu aku voli, sekarang tuh aku bingung kan mau dikemanain. Ternyata atlet voli duduk tuh butuh pemain. Jadi aku dipanggil lah gitu kan. Pertama aku ngirim video dulu, mungkin mereka yang dari pusat ngelihat gini-gini. Oh ini bagus nih punya basic, karena kan pas banget karena dulu mantan pemain voli gitu kan. Ngepasin voli duduk 2017 nggak main karena ASEAN itu di Malaysia kekurangan negara katanya. Gitu. Oh, jadi Indonesia nggak masuk. Bukan nggak masuk, tidak dipertandingkan untuk volinya. Iya, karena kurang negara jadi nggak bisa dimainkan gitu kan. 2017 aku pulang, 2018 ternyata ASEAN Para Games di Jakarta. Nah itu baru aku main. Tuan rumah Indonesia. Tuan rumah. Di situ main. Oh, main juga di ASEAN Main. Para Games. Mewakilin Indonesia. Ya, udah main di situ. Ternyata perebutan perunggu kalah sama Jepang. Nah, di situ kan untuk 2019 aku masih penasaran kenapa bisa kalah. Tapi gitu. itu masih voli ya? Masih voli duduk. 2019 ada pelatih atletik ini balap kursi roda nawarin, ayo Mit gabung aja ke balap roda katanya gitu. Saya bilang enggak ah Pak, soalnya masih penasaran sama yang voli duduk. Katanya pemanggilan pelatnas voli duduk masih. Datang hari ini, 3 hari kemudian dikabarin voli duduk nggak ada katanya gitu. Oh Kak, waduh gitu kan, udah jauh-jauh belum latihan gitu kan. Akhirnya udah ngumpul ke
kantor, pelepasan, udah pulang katanya. Terus aku dipanggil sendiri kalau mau lanjut pelatnas, pindah cabur ke atletik, balap kursi roda. Ya udah Pak, saya coba deh gitu, kalau kuat ya udah gitu. Dia belum tahu ya kan siapa yang ditawarin ya. Awalnya jadi aku tuh suka ngerasa kayak percaya diri gitu. Di kanan tuh percaya diri, gitu doang. Tapi kalau di kiri masuk kamar sendirian, waduh gimana ya gitu. Yang penting maju dulu. Wah, ini gimana? Bisa nggak ya? Mampu nggak ya aku gitu kan? Akhirnya cerita ke mama lagi, Ma gimana gini-gini. Udah jalani aja, percaya sama diri sendiri gimana gitu kan. Akhirnya jalan 3 bulan itu adaptasi ternyata udah mulus dan alhamdulillah gitu. Sampai sekarang atletik gitu ya. Atletik balap kursi roda. Itu yang kemarin ikut terakhir ini, pertandingan terakhir ini Peparnas ya, itu Pekan Paralimpik Nasional yang di Papua ya. Iya, benar. Itu katanya Mita dapat 3 emas tuh, gila, luar biasa banget tuh. Apa aja tuh? 3 emas tuh. Itu di nomor 100, 200 sama 400. Oke. Nah, di situ aku ini tahu sempet ngalamin stres. Kenapa tuh? Karena kan masa Mita stres gitu iya, kan kanannya bagus, sejarahnya ini ya kan. Gitu. Jadi ada suka dukanya juga. Jadi kan sebelum ke pelatnas itu aku di Sumatera Utara dulu latihan gitu kan, udah feeling sama teman-teman tuh udah rame gitu kan, udah enak gitu kan. Hamin sebulan mau berangkat tuh dipanggil lah pelatnas. Otomatis mental ketemu teman-teman yang pelatnas ini beda gitu kan, ada nervous, jadi kayak stres, ini aku bisa nggak ya, kayak capek banget juga, kayak nggak ada temen cerita yang kayak di Sumut gitu, kayak asal aja nyeplos gitu kan, ngelampiasinya kayak gitu. Kalau bercanda juga aku hati-hati, beda kan, teman-temannya juga beda gitu kan. Habis itu sempet stres gitu, aku mampu nggak ya, udah gitu kan. Pas akhirnya berangkat ke Papua, aku juga nggak tahu ya sebelumnya lawan-lawan tuh dari daerah mana, karena kan aku juga baru gitu kan. Udahlah bisa katanya, gampang lah kata teman-teman kayak gitu. Enggak lah, orang nggak tahu juga lawannya siapa, kan aku dia masih nervous, mental masih kacau banget gitu. Akhirnya relax tuh karena pertandingan pertama. Yuk suka nyemangatin diri sendiri, ayo bisa kayak gitu. Karena udah hampir 2 tahun gak ada event kan, itu yang bikin kayak udah 2 tahun gak ada event nih, harus maksimal gitu. Akhirnya pertandingan pertama emas, pertandingan kedua, ketiga udah relax gitu. Mas lagi. Sampai panitia, Mas Mudo. Akhirnya panitianya sampai udah hafal, Mita lagi kayak gitu. Yang ngalungin ya juga gimana? capek kali ya. Kok lu lagi gitu ya. Oke. Berarti Mita atletik langsung ke nasional malahan ya, dilakukan langsung nasional, jadi nggak ini ya, nggak dari bawah gitu. ASEAN Para Games kan, yang voli duduk. Oh itu voli duduk, ASEAN Para Games. Soalnya kemarin yang 2019 itu mau berangkat ke Filipina tapi keburu pandemi, jadi nggak berangkat. Udah latihan setahun tapi nggak berangkat. Makanya Kak, 2 tahun nggak ada event tuh harus bener-bener Peparnas Papua tuh harus dimaksimalin gitu, tunjukin hasil latihan yang kemarin gitu. Berarti debut pertama 3 ya. emas Gila ya, di nasional. Tahun pertama loh. Nah, ngomong-ngomong kan tadi kita udah dengar nih kan, maksudnya dari Mita kecil gimana semangatnya Mita gitu kan, terus sampai Mita terjadi satu momen yang mungkin bikin Mita ya berubah lah gitu loh kesehariannya gitu kan, sampai akhirnya Mita tuh mendapatkan kayak kemarin dapat 3 emas di Peparnas, dan itu sangat-sangat luar biasa sekali kan. Apa sih yang bikin Mita sampai teguh gitu hingga sekarang ini? Apa sih hal apa gitu, atau mungkin ada peran seseorang kah gitu kan? Berat ya, bahasanya berat. Mungkin pasti teman-teman pada pengen tahu tuh. Mungkin sih kalau aku juga nggak nyangka akan seperti ini gitu kan, akan ditimpa kecelakaan itu. Aku juga awalnya nggak nyangka. Jadi mungkin prinsip dasar aku dari dulu juga aku let it flow gitu, kayak aku nikmati gitu. Aku nggak tahu kedepannya itu kayak gimana. Jadi mungkin dari awal aku udah bilang kayak mungkin
sama mama tuh diajarin kalau keliling dunia itu enak. Kalau misalnya jadi atlet tuh bisa nggak dibayar gitu. Misalnya kita nggak bayar pakai uang sendiri Kemana-mana. gitu. Dibayarin. Nah itu maksudnya Mas Mudo. Difasilitasi. Ya difasilitasin enak gitu kan. Jadi kalau punya impian besar tuh kadang suka nggak kepikir kayak mampu nggak ya gitu kan. Kayak tadi mampu nggak ya, setelah tahu kayak gini oh ternyata aku mampu gitu. 3 emas. 3 emas. Terus kan aku mikirnya udah keadaan aku yang berbeda gini, aku mau ngapain gitu kan. Karena aku tahu mungkin basic aku di atlet, jadi aku oke nerusin, aku harus kasih yang terbaik buat keluargaku gitu. Dan Tapi ternyata- selama ini ada motivasi lain gitu dari seseorang? Pacar ada nggak? Enggak, pacar? lebih ke diri sendiri, enggak lebih Ini banyak yang mau pada pengen tapi tahu ngambek nih, ya kan? Enggak. Pada Pacar ada, cuma maksudnya Waduh, lebih lu ini nggak apa ngedown nggak kecewa nggak? Ya lumayan lah. ada, cuma maksudnya lebih ke diri sendiri gitu, tunjukin mau nunjukin ke diri sendiri kalau aku bisa gitu, kalau aku mampu. Berarti pacar enggak lah. Ya ada nomornya. Jangan lo ntar berantem habis Makanya ini. dia nanya, dia bilang tadinya begitu. Ada tapi yang kesekian. Oh ada porsinya sedikit Ada. tapi kecil ya. Iyalah. Ini. Kesian banget sih itu pacar ya. Nah, ini sepertinya udah sampai terminal nih. Jadi mau ngapain lagi kita? Oke, teman-teman semuanya, sebelumnya kita mau ucapin terima kasih banyak buat Mita yang udah kasih waktunya buat sharing ke teman-teman semuanya, ya kan. Harapannya ya kita sebagai anak muda itu terus semangat lah untuk menggapai impian kita gitu kan. Dan mungkin dari aspek lainnya mungkin banyak juga yang bakal ikut mensupport kita semua gitu ya kan, baik mungkin dari pemerintah gitu dan ya yang lain-lain, dan bisa memotivasi komunitas-komunitas juga mungkin ke depan gitu kan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton channel kita ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Bye.